Seorang penginjil mendapati hidayah setelah memperdalami Bible. Malah bingung, banyak kontradiksinya. Silakan disimak. Saya Bang Yos, namanya Joseph Josia. Jadi dahulu saya latar belakangnya adalah seorang Kristen aktif di gereja atau di perkumpulan. Dan sekarang sebagai relawan kemanusiaan. Saya 10 bersaudara, lahir semuanya di agama Kristen, terlahir. Dan bapak saya kebetulan adalah penginjil dan dia kalau disebut yang membuka area-area seperti di Lampung, area-area yang banyak yang bukan Kristen tapi mayoritas. Nah, tujuannya adalah mengkristenkan orang lah. Tujuannya adalah supaya sebanyak mungkin orang masuk dari agama yang dianutnya. Karena konsepnya memang seperti itu. Tapi itu jadi penceramah di perkumpulan. Dulu kalau dulu di agama sebelumnya, keluarga itu menjadi penceramah, ya bangga lah. Satu keluarga kan penceramah semua di gereja, pengkhotbah. Ya, suatu kebanggaan bagi kami, keluarga khususnya orang tua. Menjadi penceramah yang punya posisi jabatan itu di tahun 2000-an. Walaupun dari kecil sudah diajarkan untuk menjadi penceramah. Dan sudah aktif diajarkan untuk jadi penginjil dari kecil. Dan akhirnya aktif full menjadi penginjil yang aktif benar di tahun 2000-an. Seperti itu. Saya menjadi aktif menjadi penceramah di agama saya dulu, penceramah. Nah, disitulah saya mulai ragu karena ketika menjadi penceramah itu harus meriset apapun untuk bahan untuk diceramah. Nah, ketika meriset itu saya menemukan hal-hal yang janggal, hal-hal yang sepertinya kurang pas nih. Salah satunya misalnya di Perjanjian Lama itu ada hukum Taurat, tetapi di Perjanjian Baru hukum Tauratnya tidak ada, diganti menjadi hukum kasih. Hanya dua, mengasihi sesama dan mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Nah, sementara di Perjanjian Lama ada hukum Taurat dan beberapa hukum-hukum lain yang mendukung itu. Nah, itu menjadi agak ragu. Dan ada beberapa juga yang ada di Alkitab itu, Perjanjian Lama itu ada 12 suku Israel, Bani Israel. Ternyata di Injil ada beberapa suku yang tidak ada. Jadi tidak lengkap. Jadi saya agak ragu, ini agama ini apa ya? Kitabnya apa ya? Kok berbeda kitab yang di Perjanjian Lama dengan Perjanjian Baru? Walaupun diklaimnya bahwa itu satu kesatuan, ternyata tidak. Ya, jadi kan bagaimana? Kalau itu tidak bersatu, beberapa lah kalau diungkapkan di sini terlalu panjang ceritanya. Kan ada hukum Taurat, 10 hukum Taurat, 10 hukum Taurat yang dibacakan, dan ada beberapa hukum-hukum lain, kan ratusan hukum yang mendukung hukum Taurat itu, melengkapi. Nah, tapi di Perjanjian Baru itu tidak ada gitu dong, catatan itu, catatan. Sebenarnya kalau Perjanjian Baru itu kan bukan catatan Yesus, catatan kaki, catatan kaki. Dan tidak disebutkan ada hukum Tauratnya di situ, ada hukum kasih. Satu. Kenapa kok tidak ada? Ya karena memang sesuai dengan riset saya, bahwasannya Injil itu, Perjanjian Baru itu bukan murid Yesus yang catat, ternyata. Karena setelah saya riset juga, kemungkinan itu murid Yesus. Ya, ada kalimat kemungkinan yang saya riset. Kalau kemungkinan berarti kan bukan. Makanya setelah saya riset lagi, bahwasannya yang mencatat kitab Injil itu, keempat rasul yang disebut rasul, itu bukan murid Yesus. Nah, itulah yang membuat saya goyah. Jadi Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu bukan murid Yesus. Itu 12 orang. Tapi kok ini cuma 4? Dan ternyata kisah-kisahnya pun di dalam Injil itu ada yang terpotong-potong, ada yang nggak lengkap, seperti itu. Ya, salah satunya tadi Taurat ini tidak lengkap. Bagaimana yang lainnya? Jemaat itu kan kebiasaannya hanya menurutin
apa-apa yang dikatakan si penceramah, dia percaya aja, bergolak nih. Ini saya benar atau enggak ngasih taunya, ini bagaimana, seperti itu. Dalam catatan-catatan di Injil, itu memang nggak sesuai dengan kenyataannya ya di kehidupan, kan seperti itu. Jadi di kitabnya pun juga kan nggak, dengan kitab lama juga nggak sinkron. Nah, itulah yang membuat saya ini sebenarnya kitab ini benar kitab bukan sih? Ya kan? Atau memang wahyu dari Tuhan, atau memang ini catatan orang manusia atau pemikiran manusia, seperti itu. Goyah ya, kepercayaan saya goyah tentang ajaran yang dari kecil saya pelajari, seperti itu. Saya 10 bersaudara, yang penceramah full, yang dapat jabatan itu ada 3 orang. Enggak semuanya sih jadi penceramah, mereka baru belajar. Kami Kristen Saksi-saksi Yehova, sebelum masuk ke wilayah itu harus mapping dulu. Jadi wilayahnya di mapping, mana wilayah-wilayah Islam radikal, Islam keras, mana yang agak setengah-setengah yang gampang dimasukin. Mana yang saya kan tahu nih Bang Yes dulu benci Islam itu kenapa? Islam teroris. Islam itu agama yang keras, nggak cinta damai. Apa namanya, nabinya tukang kawin. Info dari media juga, media dan lain sebagainya. Seperti itu. Padahal nabi-nabi terdahulu di agama Kristen sendiri ya, juga banyak tuh nabinya, istrinya. Ibrahim aja punya istri kan. Banyak toh. lebih dari 1 lah. Seperti itu. Saya sebelum masuk Islam mempelajari dulu Islam. Saya bergaul dengan orang-orang Islam. Sahabat-sahabat saya Islam. Enggak seperti itu ternyata. Dan mereka damai. Apalagi tata cara ibadah orang Islam ternyata lebih baik daripada agama saya yang dahulu. Islam ternyata bukan seperti yang dibayangkan oleh saya dulu, bahwasannya Islam itu orang-orang yang suka berantem, ya kan, dan parah lah. Ternyata enggak kok. Dan ternyata doktrinnya di agama saya yang dulu memang nggak boleh bergaul selain dari anggota organisasi. Gitu ya, tujuannya mungkin supaya tidak mengenal. Ya, kalau tidak mengenal kan berarti tidak tahu. Taunya hanya informasi yang salah. Setelah tahu, ternyata Islam itu tidak seperti itu, dan Islam itu agama yang berbagi. Setelah saya terjun bergaul, agama yang berbagi karena ajarannya berbagi, sedekah itu. Nah, itulah yang saya lihat, oh bagus nih agama. Gitu. Beda dengan agama terdahulu saya, ya hanya hanya kelompoknya saja, tapi jarang berbagi untuk kelompok lain, yang bukan kelompoknya. Saya akhirnya mau tercetus, saya masuk ke agama Islam aja, nggak ke agama lain. Saya pelajari juga agama lain. Saya baca buku Tripitaka, Hindu, saya pelajari itu. Karena memang ketika saya menjadi penceramah, saya harus mempelajari semua untuk bahan riset saya. Nah, di sana saya pelajari, dan saya mempelajari Muslim juga. Islam juga dipelajari? Islam juga. Saya pelajari juga, baca juga Al-Quran kok. Pada waktu saya dulu di sana. Walaupun sampai surat Maryam, saya bacanya. Artinya ya? Artinya, bukan baca Arabnya karena nggak ngerti. Gitu. Surat Maryam saya sampai situ baca. Nah, jadi saya lihat hanya agama Islam itu yang cocok saya masuk. Pertama saya perhatikan di Islam itu tadi ya, salah satunya Islam itu damai. Islam itu ternyata nggak ada pertikaian kok, nggak sesuai dengan doktrin saya, yang saya dapatkan. Dan ternyata Islam itu juga tenang, nyaman, dan tata cara untuk masuk Islam pun juga nggak susah, tapi juga nggak gampang-gampangan, gitu loh, nggak gampang-gampangan. Jadi tata cara ibadahnya juga teratur, gitu, rapi, dan saya lihat suci, seperti itu. Nah, itu juga jadi bahan pertimbangan saya, gitu. Kok ini agama kok beda ya? Kok agama kok teratur rapi? Kok agama kok ini kok bersih, suci? Kok agama masuk tempat ibadahnya aja harus cuci kaki, cuci tangan, cuci semuanya? Beda. Kok di saya kok lengkap gitu loh, pakai bajunya, gitu. Kok di sana tertutup? Kok di saya terbuka, seksi-seksi? Itu ya terus terang aja. Saya kalau khotbah ya depan saya seksi juga sih. Informasi yang saya dapat tentang Muslim itu berbeda dengan kenyataan yang saya alami di lapangan. Nah, apalagi saya tenang ketika mendengarkan suara azan, mendengarkan
lantunan-lantunan salawat seperti itu. Kok ini tenang ya, gitu. Mulailah saya akhirnya suka ke masjid. Datang aja? Datang atau bersama teman-teman yang mau sholat, saya duduk di pelatarannya. Di luar itu. Saya menemani teman-teman. Ketika teman-teman Muslim saya, misalnya dia mungkin hilaf nggak lupa untuk sholat, saya ingatkan sholat. Masya Allah. Saya bilang terakhir saya akhirnya sama teman-teman saya sholat. Ya, nah mereka sholat, sayanya di luar mendengarkan. Paling saya suka tanya, kalau sholat itu bacanya apa? Nah mungkin dari situlah Allah kasih hidayahnya ya. Dari situ aku buka. Nah, meniatkan untuk menjadi Muslim seperti itu. Walaupun tantangan mantan istri saya menolak, tidak mau. Apabila masuk Muslim maka kita cerai. Dan saya katakan kepada beliau, ya sudah, cerai nggak apa-apa. Ambil restu itu ya. Hari itu juga saya bilang cerai nggak masalah. Nah, berjalan 3 tahun kemudian saya minta teman-teman di mana ada guru yang bisa mensadatin saya, maksudnya Ustadz, Bang Yus mau masuk Islam? Iya, seperti itu. Saya akhirnya sekalian disunat, saya bilang. Oh gitu juga? Iya. Jadi saya memang mau masuk Islam, saya bilang. Alhamdulillah. Seperti itu. Itu mengalir aja begitu. Ternyata tidak, ya mungkin ini jalan Allah tidak belum mengizinkan saya masuk dulu. Belum. Di 2018. Niatnya 2015 masuk. 2018 menyatakan ke teman-teman yang Muslim, saya mau. Belum juga. Declare lah bahwa saya mau masuk Islam. Declare. Tidak masuk akal kalau tidak ada ustadz kan. Iya, tapi mereka bilang nggak ada ustadz. Belum dapat ya. Susah ya dapat ustadz. Saya nggak tahu. Di 2020 lah akhirnya setelah saya dinyatakan, sebelum saya di 2018 itu didatangin saya sama pihak gereja. Kenapa tidak aktif? Kenapa nggak ini lagi atau ada masalah apa? Saya tidak menjawab dan tidak apa-apa. Karena niat saya udah bulat. Mau pindah. Nah, di 2020 akhirnya saya dinyatakan sudah lagi tidak menjadi anggota gereja itu dan dikeluarkan dari gereja itu. Nah, ketika hari itu dinyatakan saya tidak lagi itu, seminggu kemudian baru saya minta disahadatin. Ketika saya jadi Islam, itu khususnya orang tua ya. Kalau abang-abang saya kan beberapa sudah sebagai mualaf ya, seperti itu. Tapi orang tua itu dia tidak setuju saya. Seperti itu. Hari Kamis 25 Juni 2020 saya bersahadat. Dan ketika yayasan yang mensahadatkan saya, mereka minta saya untuk wawancara dan izin untuk di-up ke media, ya saya silakan aja dia. Nah ketika di-up itu, ternyata orang tua saya tahu bahwa saya masuk Islam. Nah ketika itu dia marah besar. Dia WA saya, dia bilang, "Hai murtad, kenapa kamu ternyata bilang mau kemanusiaan, kenapa kok jadi masuk Islam?" Murtad, malah kamu murtad, seperti itu. Nah, saya disuruh pulang ketika itu. Tapi saya tidak bisa pulang karena kan saya habis disunat. Susah juga. Pada waktu itu saya sahadat, langsung habis zuhur itu langsung saya minta disunat di yayasan itu. Disunat, lalu harus menunggu bisa saya jalan naik motor untuk pulang. Jakarta Selatan saya di sana ketika itu di sana. Lalu hari Selasa saya janji pulang. Seperti itu. Nah, Selasa itu pulang baru di situ saya diusir sama orang tua, dikutuk sama orang tua saya. "Hai murtad, kamu tidak akan hidup baik, hidupnya akan sengsara seumur hidup kamu dan kamu akan hancur ekonomi kamu." Ketika saya masuk Islam, cerai ya, pisah sama istri, pisah pula sama anak-anak. Iya, udah berat. Ya, saya pisah sama anak-anak. Itu ujiannya ya, ujiannya pisah sama anak-anak. Anak-anak yang saya didik dari kecil, dari bayi, ya kan, pendidikan formal dan pendidikan informal, mereka meninggalkan saya. Kadang ada perasaan kok berat banget seperti itu ya. Tapi saya ingat gini, saya masuk Muslim itu karena apa? Masuk Islam. Saya masuk Islam itu karena apa? Ya kan? Kan bukan saya masuk Islam itu bukan karena saya menikah, bukan karena saya disuruh orang, bukan karena mimpi, bukan karena saya materi, bukan apa. Karena kan
karena keputusan saya sendiri, Iya. karena ketidakpuasan saya sendiri di Proses agama berpikir saya. tadi ya. Itu. Karena saya menemukan kebenaran ini di sini. Nah, berarti kan saya sudah mengorbankan bukan hanya materi. Saya mengorbankan materi, saya mengorbankan perasaan, saya mengorbankan jabatan saya di sana, Iya, betul. dan lain sebagainya. Dan lalu setelah saya sudah masuk Muslim, lalu saya Islam, lalu saya segampang itu saja nyerah. Nggak bisa. Walaupun usaha dari keluarga berusaha keras untuk saya kembali lagi menjadi Kristen. Salah satunya adalah dari anak saya. Oh gitu. Nah, jadi anak saya itu mereka mau mengakui saya sebagai bapaknya kembali apabila bapaknya kembali lagi. Jadi dilema. Nah, mana yang mau harus saya bela? Apakah saya mencintai anak saya atau cintai Allah? Saya masuk Muslim ini kan karena cinta dulu sama Allah. Jadi kalau kita nggak cinta sama sesuatu, apa yang mau kita korbankan? Iya. Ada 3 anak kandung saya yang sampai sekarang tidak terima saya dan saya diblok semua. Ya. Terakhir itu mereka minta saya kembali, tapi saya nggak mau. Saya bilang daripada kembali, mendingan kita putus hubungan. Jadi gini, untuk teman-teman itu jangan dibawain perasaan. Kalau dipakai perasaan nanti luntur pendiriannya. Nah, ingat kembali lagi masuk Islam itu karena apa? Ya, insya Allah.